Carita kang dadi misil iku pantes raketana. Coba Bu Ana kan kepengen ngerti juga budaya dari Papua. Tadi kamu sudah belajar budaya Jawa. Sekarang Bu Ana pengen, karena kita ini sama-sama dari Nusantara ya, harus bangga dengan budayanya sendiri. Coba Bu Ana pengen ngerti budaya dari Ngalum, suku Ngalum. Kalau budaya dari kita itu kalau untuk apa? Kalau ya pencariannya itu apa biasanya ubi gitu ubi. Kalau untuk pencarian Mata pencahariannya bertani berarti. Ya. Kalau untuk budaya Kalau budayanya sendiri di sana seperti apa? Budaya itu kayak tariannya itu beda loh. Tariannya beda? Ya. Oh iya. Biasa buat rumah honai. Itu kan buat rumah honai kayak rumah besar gitu baru kayak nanti buat kayak ada panggung lalu kayak mereka kayak menari. Iya menari dari situ. Lalu kayak tari lagu. Tariannya semacam kayak tari sajojo itu. Ya, tidak beda. 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 Ada yang bisa menari Papua nggak di sini? Ada yang bisa menari nggak? Coba Bu Ana kepengen ngerti. Ada. Coba Bu Ana pengen tahu. Tarian Papua seperti apa? Kasih contoh saja Bu Ana. Gerakannya seperti apa? Coba berdiri. Di sini dong, di sini nggak apa-apa. Ya, mulai. Ya. Kamu pinter nari ya di sana ya? Iya. Oh ini pemimpinnya? Luar biasa. Harusnya nanti kapan-kapan kamu nari di sanggar sini ya? Ada semuanya nanti bisa nari nggak? Bisa. Suatu ketika nanti Bu Ana undang ke sini untuk nari Papua. Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Nah sekarang ini tadi kan Bu Ana tanya budaya kalian di Papua. Tadi sudah belajar tentang budaya Jawa. Nah kira-kira kalau Bu Ana ini kepengen kalian bisa lebih mendalami gamelan, mau nggak kira-kira? Belajar tentang gamelan. Mau ya? Kalau kalian mau, nanti Bu Ana sediakan kelas khusus buat kalian. Belajar khusus gamelan. Mau nggak kira-kira? Mau ya? Jadi nanti ketika kalian nanti tampil, nanti ketika Bu Ana tampilkan di tempat umum, kalian berbusana seperti orang Jawa. Karena apa? Kalian kan sekolah, dibesarkan, kemudian mencari ilmu di tanah Jawa, ya kan? Minimal kalian harus tahu tentang budaya Jawa. Apalagi kalau kalian bisa belajar gamelan, itu sangat luar biasa. Karena itu nanti selain kalian belajar gamelan itu, ketika belajar gamelan kalian bisa menyelaraskan rasa, ya. Rasa ketika memukul gamelan, mendengarkan suara itu bisa menyelaraskan rasa. Nanti kalau kalian sudah praktek, pasti akan tahu. Kalian tadi sudah belajar tentang budaya Jawa. Nanti yang bisa jawab tunjuk tangan ya. Kayaknya Ferdinand udah siap-siap jawab. Bu Ana pengen tanya, menurut pandangan kalian, budaya Jawa itu seperti apa sih? Budaya Jawa itu unik menurut saya Bu, karena budaya Jawa itu memiliki banyak alat musik seperti gamelan ini. Ternyata saya kira ternyata itu cuma satu. Ternyata ada beberapa alat musik di sini yang belum bisa saya ketahui. Palingan gong saja Bu, karena kalau di gereja kan ada gong. Iya. Terus kalau dari Papua itu, misalnya aku cuma tahu satu alat musiknya, yaitu tifa. Tifa ya. Iya. Jadi kalau tadi aku belajar nih bisa lebih tahu banyak ini Bu, alat-alat musik.
Iya. Bagus, pinter. Yang lain coba, ada yang berani jawab? Nama saya Herika. Herika. Ya, kalau dari aku tuh yang uniknya, aku uniknya tuh di bagian wayang. Soalnya dia buatnya tuh menggunakan kulit hewan, tuh unik. Terus cara lukisnya aku suka. Terus ini kan tadi tentang keseniannya ya, di budaya Jawa. Pelajaran yang paling Bu Ana tekankan adalah budi pekerti Jawa. Di dalam Jawa itu sangat tertata. Ketika kita bicara dengan sesama ini teman, kemudian dengan orang yang lebih tua, orang tua, itu dibedakan. Jadi tidak disamakan. Nah, itu ada yang dinamakan kalau di Jawa patrapan atau tingkatan ketika kita berbicara ataupun bertingkah laku kepada orang. Nah, itu yang dinamakan budi pekerti. Kalau mungkin di Papua ada nggak ya budi pekerti itu? Sopan santun terhadap orang lain, kemudian berbahasa tingkatan bahasa, itu juga ada ya? Ada ya? Nah, berarti Bu Ana ambil kesimpulan di sini. Kita ini semua adalah anak-anak Nusantara, betul nggak? Dari Jawa, dari Papua, dari Maluku ya, semuanya kita ini adalah anak-anak Nusantara. Orang Indonesia, orang Nusantara itu sangat disegani di luar, apalagi dengan budayanya dan budi pekertinya. Jadi kalian kesini ini sudah sangat tepat ketika kalian masuk ke sanggar ini belajar tentang budaya, terutama budaya Jawa itu bisa menjadi jati diri. Nah, kalau saya mau tanya itu apa? Ini kira musik ini kan apa ini kan dia pun nadanya kan tidak sama, semuanya kan tidak sama kan? Iya. Jadi kayak apa dari berbagai ini kan cara mainnya kan juga berbeda. Ya berbeda atau sama gitu? Berbeda, ada berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, di Jawa ini khususnya di Nusantara ini kita bisa punya alat musik gamelan ini yang terbuat dari logam yang bisa menyuarakan tangga nada. Nah, ini mempunyai teknologi yang tinggi untuk bisa membuat ini. Berarti nenek moyang kita dulu itu jauh lebih pintar dibandingkan negara lain yang cuman hanya bikin dari senar, hanya bikin dari kulit. Nah, ini nenek moyang kita sudah bisa bikin loh dari besi, perunggu untuk menjadikan ini menjadi tangga nada. Berarti kita butuh ilmu metalurgi yang sangat tinggi. Nah, jadi kalian harus bangga sebagai orang Nusantara, orang Indonesia bahwa nenek moyang kita dulu tuh sangat-sangat kalau bahasa sekarang ini IQ-nya sudah sangat tinggi gitu dibandingkan negara lain. Makanya kalian harus bangga. Sebagai orang Papua juga harus bangga. Ya, kalian belajar di sini, belajar di tanah Jawa juga harus mempelajari budaya Jawa. Memainkannya tuh pada saat acara-acara apa saja? Gamelan? Iya. Kalau di dalam keraton ya, di Jawa itu kan ada keraton Yogyakarta dan Surakarta. Biasanya gamelan-gamelan ini kan terbagi dari berbagai macam. Biasanya dimainkan ketika ada acara atau upacara besar. Tetapi kalau sekarang ini perkembangan zaman, gamelan bisa ditampilkan di berbagai macam acara. Contohnya misalnya kalau di sanggar, ketika ada tamu kehormatan, kita biasanya menampilkan gamelan di sini. Terus kemudian di pagelaran seni ataupun di Istana Negara itu pernah ditampilkan gamelan juga. Jadi di acara-acara khusus biasanya memang. Nanti setiap hari Minggu belajar sini, makin banyak ilmu nanti yang didapat. Nanti ada kelas budi pekerti Jawa, ada kelas karawitan. Jadi nanti ketika kalian belajar di sini belajar gamelan, Bu Ana mewajibkan kalian untuk belajar budi pekerti Jawa. Jadi walaupun orang Papua, tapi budi pekertinya seperti orang Jawa. Gitu. Siap? Oh ini keris. Ya. Itu fungsinya untuk apa? Kenapa kalau laki-laki kan harus punya gitu? Oh, laki-laki harus punya keris di Jawa. Sebetulnya kalau keris ini memang dulu sebagai alat pertahanan nenek moyang kita.
Tetapi ada juga yang digunakan sebagai ageman. Ageman itu disimpan sebagai pusaka yang disimpan di setiap orang.